Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Ilhamdi dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 23423065. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan. Dampak positif dari pendidikan kewarganegaraan terhadap pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Yang pertama, peningkatan kesadaran sosial dan partisipasi aktif. Yang kedua, penguatan solidaritas sosial. Yang ketiga, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Yang kelima, pengembangan budaya, inovasi, dan kreativitas. Yang keenam, penguatan demokrasi dan stabilitas politik. Yang ketujuh, peningkatan keadilan sosial. Yang kedelapan, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Jadi poin-poin yang delapan ini satu sama lain saling berkesinambungan untuk pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Karena pentingnya pendidikan kewarganegaraan berangkat dari delapan poin penting ini. Dari kesadaran sosial, sebagai saya sendiri sebagai mahasiswa, tentu memiliki kesadaran sosial dan partisipasi aktif. Penguatan solidaritas sosial. Solidaritas sosial ini artinya gotong royong antara sesama warga negara. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, yaitu kembali lagi kepada diri masing-masing untuk meningkatkan kualitas sumber daya dari pendidikan kewarganegaraan. Yang keempat, meningkatkan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Sebenarnya ini sudah kewajiban sebagai warga negara untuk mematuhi hukum dan peraturan atau regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Yang kelima, pengembangan budaya inovasi dan kreativitas. Ini sebagai warga negara kita harus bisa memberi inovasi terkait dengan budaya dan harus kreatif menjadi warga negara. Yang keenam, penguatan demokrasi dan stabilitas politik. Ini sebenarnya hak kita sebagai warga negara untuk berdemokrasi dan stabilitas politik, menjaga stabilitas politik yang ada di negara ini. Yang tujuh, peningkatan keadilan sosial. Kita harus menghindari ketimpangan sosial, makanya dibutuhkan keadilan sosial, ditingkatkan maksudnya. Delapan, meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan institusi. Ini juga wajib sebagai warga negara agar percaya kepada pemerintah a- atas pembangunan sosial dan perkembangan ekonomi suatu negara. Dilanjutkan esensi dan urgensi identitas nasional serta global citizen demi menjunjung tinggi karakter bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Esensi identitas nasional yaitu Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, sejarah perjuangan. Urgensinya menjaga persatuan, menjaga kestabilan sosial, dan membangun karakter bangsa. Nah, untuk paham urgensinya, kita harus paham dulu Bhinneka Tunggal Ika itu apa, Pancasila itu apa sebagai identitas nasional. Dan kita harus paham tentang sejarah perjuangan bangsa demi menjaga persatuan, kestabilan sosial, dan membangun karakter bangsa. Lanjut, esensi global citizen, kesadaran keterhubungan global, menghargai keberagaman, tanggung jawab sosial, dan lingkungan. Ini sebenarnya eh, identitas atau kesadaran sebagai warga negara. Urgensinya menghadapi tantangan global, meningkatkan nama baik Indonesia, dan pembangunan yang berkelanjutan. Lanjut, faktor budaya berkontribusi pada identitas nasional, yaitu yang pertama, nilai-nilai bersama yang membangun karakter bangsa, kesenian dan tradisi yang merayakan keberagaman. Kesenian dan tradisi lokal dari berbagai suku dan daerah di Indonesia bukan hanya merupakan bagian dari warisan budaya, tetapi juga simbol kebanggaan bersama. Dengan menghargai dan merayakan kesenian serta tradisi ini, masyarakat merasa memiliki keterikatan emosional terhadap bangsa mereka. Dan ketiga, bangsa sebagai alat pemersatu. Bangsa adalah bahasa
sebagai alat pemersatu. Bahasa adalah bagian penting dari budaya yang dapat memperkuat kesatuan. Di Indonesia, meskipun ada lebih dari 700 bahasa daerah, bahasa Indonesia dijadikan bahasa pemersatu yang digunakan dalam komunikasi antar warga negara. Bahasa Indonesia menjadi simbol kesatuan bangsa, meskipun kita berbicara dalam bahasa daerah masing-masing. 4. Simbol-simbol nasional yang menyatukan. Budaya juga menciptakan simbol-simbol yang menjadi representasi identitas bangsa. Lambang negara, lagu kebangsaan, dan bendera negara adalah contoh simbol yang dapat mempererat rasa cinta tanah air dan kesatuan bangsa. Yang kelima, dan terakhir, agama dan kepercayaan. Agama juga merupakan bagian dari budaya yang mempengaruhi identitas nasional Indonesia. Meskipun Indonesia memiliki berbagai agama, yaitu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu, semakin saling menghormati antar umat beragama membantu menciptakan persatuan. Dilanjutkan, apa pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan kepentingan bernegara, yaitu menghormati hak asasi manusia, menjaga kedamaian dan toleransi sosial, stabilitas politik dan sosial, pembangunan keberlanjutan. Ini sebenarnya poin-poin penting dalam menjaga keseimbangan antara beragama dan kepentingan bernegara. Yang pertama udah jelas menghormati hak asasi manusia yang sering masih disepelekan oleh banyak warga negara. Menjaga kedamaian dan toleransi sosial. Sebagai warga negara, kita sebenarnya harus, ini sebenarnya dasar menjaga kedamaian dan toleransi sosial. Karena kita berangkat dari misalnya dari rumah, kita juga harus bisa menjaga kedamaian di lingkungan rumah kita dulu, bertoleransi antar tetangga gitu. Kemudian lanjut stabilitas politik dan hak dan sosial. Kita harus menjadi em, mengamati, bukan menjadi mengamati stabilitas politik dan sosial yang terjadi karena kita mempunyai hak untuk menjaga keseimbangan stabilitas politik dan sosial. Yang terakhir, pembangunan berkelanjutan. Ini sebenarnya lebih ke pemimpin yang bisa memberikan pembangunan berkelanjutan step by step demi menjadikan Indonesia sebagai negara maju. Contoh dari di mana kebebasan beragama dapat bertentangan dengan kepentingan negara. Ini sering dikaitkan dengan politik identitas. Agama menjadi kuda politik bagi salah satu paslon yang ingin menjadi pemimpin di negara kita ini. Agama semakin kuat dikait-kaitkan sebagai politik identitas karena eh, itu menjadi sentimen-sentimen bagi warga negara lainnya yang merasa janganlah menjadikan agama sebagai kuda politik, tetapi agama dipakai untuk bersama demi mencapai keseimbangan antara kebebasan beragama dan berkepentingan negara. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Sebelum saya tutup, saya menyematkan quotes sedikit di sini, yaitu kegagalan adalah pelajaran pertama dalam kehidupan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.